Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia, NPM 22411047 dari kelas Manajemen 22C. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja setiap kepemimpinan perlu mengambil suatu keputusan, dan juga keputusan itulah yang akan nantinya semakin tepat apabila informasinya juga tepat. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya adalah penilaian kerja. Apa sih itu penilaian kerja? Mari kita bahas. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses formal untuk dapat melakukan peninjauan ulang ataupun evaluasi penilaian kinerja seseorang secara periodik. Proses inilah yang akan menjadi suatu cara yang sistematis ataupun menjadi langkah-langkah yang tepat untuk dapat diikuti dalam menghasilkan sesuatu. Proses penilaian ataupun prestasi ditunjukkan untuk dapat memahami penilaian kinerja seseorang itu sendiri. Tujuan dari penilaian kinerja ini yaitu untuk memerlukan sebuah proses, yaitu serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan itu terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan juga pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Tahap-tahap identifikasi merupakan tahap awal dari sebuah proses yang dapat terdiri atas penentuan unsur-unsur yang akan diamati nantinya. Kegiatan ini dapat diawali dengan melakukan analisis pekerjaan terlebih dahulu, agar dapat mengenali suatu unsur-unsur yang akan dikenali untuk penilaian kinerja itu sendiri tentunya. Penilaian kinerja dapat dalam manajemen sendiri merupakan sumber daya manusia yang berproses penting untuk dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk dapat mengevaluasi kinerja karyawan ataupun pegawainya. Penilaian kinerja sendiri dapat membantu perusahaan ataupun organisasi untuk mengukur sejauh mana karyawan ataupun pegawai akan mencapai tujuan dan juga standar yang telah ditetapkan, serta juga dapat memberikan suatu umpan balik yang berguna untuk gambaran karyawan dan pengambilan keputusan manajemen. Berikut ini adalah beberapa contoh ataupun konsep penting dalam penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah tujuan penilaian kerja. Tujuan penilaian kerja sendiri yaitu dapat mengukur kinerja tujuan. Tujuan utama dari penilaian kerja adalah untuk dapat mengukur kinerja karyawan ataupun pegawai. Ini
dapat mencakup pencapaian target, produktivitas, kualitas kerja, dan juga aspek lain yang relevan dengan pekerjaan suatu pegawai ataupun karyawan. Pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah penilaian kerja juga yang dapat digunakan untuk dapat mengidentifikasi sebuah keputusan pengembangan karyawan. Contohnya yaitu seperti kita melakukan pelatihan lanjutan ataupun kita dapat melakukan pembinaan. Kriteria penilaian, standar kerja karyawan ataupun pegawai dapat kita nilai berdasarkan standar ataupun kriteria kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar inilah yang harus jelas dan dapat terukur. Kompetensi selain kinerja ataupun tugas-tugas yang spesifik dan penilaian juga dapat mencakup sebuah evaluasi terhadap kompetensi ataupun terhadap keterampilan karyawan tentunya. Seperti contohnya yaitu kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan lain sebagainya. Metode penilaiannya yaitu kita dapat pengamatan langsung. Manajer ataupun atasan langsung dapat mengamati kinerja karyawan dalam sebuah situasi kerja sehari-hari. Evaluasi 360 derajat. Karyawan dapat dinilai oleh rekan kerjanya, atasannya, dan juga bawahannya. Mereka serta oleh diri sendiri, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja. Metode lainnya yaitu ada tes wawancara dan juga penilaian kinerja yang dapat kita lakukan dengan berbasis proyek adalah beberapa metode lain yang dapat digunakan dalam penilaian kerja. Umpan balik yang dapat dilakukan yaitu sangat berperan penting untuk dapat memberikan suatu umpan balik yang jujur dan juga konstruktif kepada karyawan setelah penilaian. Ini dapat membantu seorang karyawan ataupun pegawai untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan mereka itu sendiri, serta juga dapat memberikan arahan-arahan untuk dapat diperbaiki. Umpan balik juga harus bersifat dua arah, yaitu karyawan dapat berbicara tentang pandangan mereka terhadap penilaian mereka itu sendiri. Pengambilan keputusan yaitu hasil dari penilaian dapat kita gunakan untuk berbagai sebuah keputusan. Contohnya seperti penentuan gaji, promosi, pemberian insentif, ataupun pengembangan rencana kinerja lainnya. Penilaian kerja juga dapat digunakan untuk dapat mengidentifikasi seorang karyawan ataupun pegawai yang memerlukan pembinaan ataupun tindakan korektif. Keadilan dan juga transparansi. Apa sih itu? Yaitu sebuah proses penilaian yang harus adil
dan juga transparan tentunya. Karyawan harus lebih mengetahui nih kriteria penilaian dan juga prosedur-prosedur yang digunakan. Pentingnya adalah untuk dapat menghindari bias atau diskriminasi dalam penilaian kerja. Penilaian kerja adalah alat yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Mengapa? Karena dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengelola kinerja karyawan, mengidentifikasi pengembangan karyawan, dan juga dapat membuat sebuah keputusan yang nantinya akan berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Proses-proses penilaian yang baik yaitu adalah dapat meningkatkan sebuah motivasi karyawan dan juga kontribusi mereka terhadap kesuksesan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.